Christmas Eve is here, and we go off to bed. As we climb the stairs, and other sleepy heads, bells on bobtails ring, making spirit bright. What fun it is to run and sing a sliding song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is riding, singing a sliding song tonight.
datang dan berserah, menyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Bapakku datang untuk menyembah, menyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel.
puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Come let us adore Him. Come let us adore Him. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye, oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Come, let us adore Him. Come, let us adore Him. Sembah dan puji Dia, 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 Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, haleluya, Tuhan tolong kita sampai hari ini, Ebenezer. Hari ini Kamis 24 Desember 2020, kita bersama dapat merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita menyalakan lilin dan menyanyikan lagu Malam Kudus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang maha baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kami alami sepanjang hidup. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kemurahan-Mu lah yang memberi kami hidup sampai hari ini, menyelamatkan kami dari dosa dan menolong kehidupan kami setiap hari. Engkau Maha Kudus, sucikanlah kami. Ampunilah kami atas semua dosa salah kami, dan kami ampuni kesalahan orang-orang pada kami, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pakailah hidup kami seturut kehendak-Mu. Ajari dan tolong kami, mampukan kami untuk menjadi seperti lilin terang yang bernyala di tengah kegelapan dunia ini. Sebentar kami mau mempelajari firman-Mu, berkati kami dengan rema yang baru. Tolong kami untuk dapat melakukannya, supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi
alat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan mempelajari dari kitab Matius pasal yang pertama ayat 20 sampai 23. Matius yang pertama ayat 20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, konsep kelahiran Tuhan Yesus sebagai peristiwa adikodrati di luar logika manusia. Oleh karena itu, Tuhan harus mengutus malaikat-malaikat menolong Maria, menolong Yusuf, menolong para gembala untuk dapat memahami peristiwa yang sangat besar tersebut, bahwa Allah mau menjelma menjadi manusia dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia yang percaya dari dosa. Seperti apa yang kita sudah baca dalam Matius 1 ayat 20 sampai 23, malaikat disuruh untuk memberitahu kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh tunangannya Maria itu adalah dari Roh Kudus. Bayi itu laki-laki dan harus diberi nama Yesus, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk tujuan menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, dari kematian dan kebinasaan kekal, asal mau percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan. Saudara, menurut Roma 3 ayat 23, siapapun manusia itu, semua manusia telah berbuat dosa dan tidak dapat menghapus sifat-sifat dosa itu dari dalam hidupnya dengan usahanya sendiri. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa menolong, menyelamatkan manusia dari dosa, dari hukuman kekal itu. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan yang lurus itu. Mengapa Yesus? Yesus Kristus menggenapi nubuat Nabi Yesaya yang sudah disampaikan dengan ilham Roh Kudus 700 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Nabi-nabi yang lain juga seperti Mika dan yang lain-lainnya dicatat di dalam Yesaya 7 ayat 14. Jadi jelas melalui hal ini bahwa firman Tuhan itu diilhami oleh Roh Kudus, para penulisnya diilhami oleh Roh Kudus, dan firman Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi. Saudara-saudara, di dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Matius 1 ayat 23, Yesus disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Apa maksudnya? Artinya Allah benar-benar ada di antara manusia. Allah ada di antara kita. Yesus adalah Allah yang berwujud manusia. Dan setelah kenaikan Yesus ke sorga, maka peran itu digantikan oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, yang hadir dalam setiap hidup orang yang percaya kepada Yesus. Dia ada dan selalu menyertai kita. Amin. Saudara-saudara, kelahiran Tuhan Yesus melalui seorang perawan atau perempuan muda yang belum pernah menikah, masih gadis, tanpa campur tangan sedikit pun dari seorang ayah manusia,
karena dikandung oleh Roh Kudus, sangat penting, sangat krusial bagi iman Kristen. Karena Yesus Kristus anak Allah harus bebas dari sifat-sifat berdosa yang diturunkan oleh Adam kepada semua manusia. Oleh karena itu, karena Yesus Kristus itu bebas dari dosa, maka dia dapat membebaskan semua orang yang datang kepadanya dari dosa. Ialah yang harus menanggung hukuman dosa kita. Ialah yang memberi anugerah keselamatan. Karena ia 100% Allah. Dan ia 100% manusia. Ia tidak berdosa. Ya, ia maha kuasa. Lukas 1 ayat 35 mencatat, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Memiliki sifat-sifat seperti Allah. Ibrani 7 ayat 25 mencatat, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saya ulangi. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada dia. Yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu berkuasa. Sangat berkuasa. Ia sanggup dikatakan menyelamatkan dengan sempurna. Ia juru selamat yang sempurna bagi setiap orang yang oleh dia mau datang kepada Tuhan. Yang mau datang kepada dia. Jadi bagi orang-orang yang menolak untuk mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi orang-orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, yang terus menerus senang hidup di dalam dosa, tidak mau meninggalkan dosa, tidak mau bersekutu erat dengan Tuhan, yang tidak mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibrani 7 ayat 25 tidak berlaku hal ini. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Puji Tuhan. Jadi teguhlah hati saya dan saudara bahwa Yesus Kristus yang kita sembah sebagai juru selamat dan satu-satunya Tuhan itu, ia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Ia sanggup menolong kita. Ia mengerti tentang kita. Ia beserta kita. Ia peduli tentang kita. Haleluya. Dan ia ada dalam kehidupan kita. Di setiap keadaan apapun. Dia mengerti. Dia berempati. Dia peduli. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 mencatat. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus anak Allah. Ayat 14 ya, Yesus bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi saudara, Yesus tahu, Yesus mengerti bagaimana itu pencobaan, masalah-masalah di dalam kehidupan. Karena ia pernah mengalami. Ia pernah mengalami banyak penderitaan dalam kehidupan. Sehingga Yesus bisa mampu turut merasakan, berempati di dalam masalah, kelemahan, penderitaan kehidupan kita. Karena ia Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Lebih daripada itu dicatat bahwa ia berkuasa untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa dan kuasa iblis, dan memberi kepada kita pengampunan. Kita dikuduskan, kita dipulihkan. Ia menerima
Ia memberi, menganugerahkan bagian yang ditentukan bagi orang-orang yang dikuduskannya. Syukur kepada Tuhan. Sebab itu pastikan kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setiap hari dikuduskan oleh Tuhan. Waktu kita mengaku dosa kita dan bertobat. Dan melalui Yesus Kristus, saya dan saudara memiliki keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat yang besar, menemukan kasih karunia, mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Melalui Yesus Kristus kita memiliki keberanian untuk datang menghampiri Tuhan di dalam tahta kasih karunia dan menerima rahmat, menemukan kasih karunia, mendapat pertolongan dari Tuhan pada waktunya. Amin. Jadi Tuhan Yesus selalu sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Tuhan Yesus selalu sanggup menolong kita. Tuhan Yesus selalu punya cara untuk menolong kita. Yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang sungguh-sungguh mau hidup taat pada firman-Nya. Yang sungguh-sungguh mau setia sampai akhir. Saudara, tahun 2020 ini merebak virus COVID-19 di seluruh dunia. Memberi banyak dampak yang negatif di dalam segala segi kehidupan. Ekonomi, politik, sosial, budaya. Anak-anak sekolah harus belajar dari rumah dengan daring. Banyak orang yang bekerja, berjualan, membeli harus dari rumah dengan online. Banyak orang sakit dan akhirnya meninggal. Ketakutan, kengerian, stres, depresi menjalar hampir ke seluruh dunia. Jadi, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Mari kita kembali apa firman Tuhan katakan. Karena firman Tuhan ya dan amin dan pasti digenapi. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25, 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25 tercatat. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi yang harus saya dan saudara lakukan, nomor 1, lakukanlah yang terbaik setiap hari bagi kemuliaan nama Tuhan. Nomor 2, kita harus sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Ingatlah Tuhan Yesus Immanuel. Ia beserta kita. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Ia sanggup menolong kita yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Jadi tidak usah khawatir. Karena kekhawatiran tidak mendatangkan kebaikan. Kekhawatiran menyebabkan lebih banyak lagi persoalan. Mari kita belajar bersukacita karena Dia Immanuel. Dan mari hidup bijaksana. Mari alami hidup yang berkemenangan, yang berkekuatan baru di dalam Kristus. Dia akan memperbaharui kehidupan kita. Nikmatilah pengalaman-pengalaman pribadi yang baru dengan Tuhan. Alamilah kuasa dan mujizatnya. Milikilah hati yang selalu rindu menghampiri Tuhan. Selalu rindu menyembah Tuhan. Di dalam pujian, di dalam penyembahan, di dalam doa, di dalam membaca atau mendengar firman Tuhan setiap hari. Dan melakukannya. Saudara-saudara, maka kasih karunia, lepas kasih karunia, Alkitab katakan akan dialami oleh orang-orang yang seperti itu. Yang mau sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati setiap hari. Ingatlah, Ia Immanuel. Hidup ini bagi Tuhan
bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam segala hal, Tuhan mau saya dan saudara menjadi imamat yang rajani, orang-orang yang hidup kudus, supaya kita dapat menceritakan kepada dunia tentang perbuatan yang kita alami sendiri. Karena Tuhan Immanuel, Dia mau beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang sangat baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mengerti apa yang harus kami buat. Tolonglah kami untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Dan Tuhan, tolonglah kami untuk lebih hari lebih berkenan di hati-Mu. Supaya Tuhan Immanuel, di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam keluarga besar kami, menyertai kami selalu Tuhan. Mampukan kami, pakailah kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Supaya banyak orang boleh melihat perbuatan kami yang baik dan mereka mempermuliakan Engkau. Mereka percaya dan diselamatkan. Bapa, mohon lawatan Tuhan untuk keluarga besar kami, supaya mereka semua boleh percaya kepadamu dan diselamatkan. Mohon lawatan Tuhan dan kelepasan dari segala belenggu iblis, kuasa kejahatan, sehingga negeri dan bangsa kami boleh mengalami pemulihan. Mohon berkat Tuhan untuk para pejabat, para aparat, supaya hidup takut akan Tuhan dan diberi hikmat supaya dapat mengelola negeri ini dengan sebaik-baiknya. Kami mohon berkat Tuhan supaya para penginjil, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, tua muda, wanita dan pria, tambah sungguh-sungguh cinta Tuhan, tambah sungguh-sungguh menjadi alat kemuliaan Tuhan, menggunakan waktu yang masih Tuhan berikan dengan bijaksana. Sebab banyak orang yang perlu mendengar tentang Kristus melalui kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau memulihkan bangsa negeri kami. Kami rindu Tuhan, melalui momen Natal 2020 ini, kami lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Dan kami mengalami Immanuel dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk kasih dan setia-Mu yang ajaib. Kami mohon berkat Tuhan untuk teman saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Untuk yang susah dan menderita, kiranya Tuhan memberi penghiburan. Untuk yang terhilang, kiranya Tuhan menolong, menyelamatkan. Dan pakailah kami Tuhan menjadi agen representasi Tuhan. Kasih taulah Tuhan kepada kami apa yang harus kami buat. Kami hamba-Mu, kami mau taat. Kepada Tuhan pemilik hidup kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih setia-Mu. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Imanilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau saudara dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita katakan amin. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai saudara. Tuhan menolong saudara. Amin.